Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Pada hari ini Indonesia mencatat sebuah peristiwa penting, yaitu vaksinasi tahap pertama mulai dilakukan di hari ini. Dan terus mari kita doakan agar proses distribusi serta pelaksanaan vaksinasi dapat semakin dilaksanakan untuk seluruh masyarakat Indonesia di berbagai tempat, sehingga Indonesia memiliki daya tahan lebih terhadap virus COVID-19. Ini sebuah tahapan yang masih panjang dan tak mudah, tapi biarlah kiranya kita dapat terus mendukung apa yang menjadi proses kita bersama sebagai Indonesia. Ibu bapak, saudara-saudari, pada hari ini angka paparan baru infeksi COVID-19 mencapai angka 11.000 lebih. Sebuah angka yang masih cukup besar buat kita. Dan dengan semakin banyaknya orang-orang yang terinfeksi COVID-19, kita juga mungkin semakin merasakan ada banyak orang yang kita kenal atau bahkan keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, bahkan orang-orang yang ada dalam persekutuan gereja kita menjadi terinfeksi oleh COVID-19. Atau mungkin saat ini ada di antara ibu bapak, saudara-saudari yang juga telah terinfeksi COVID-19. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita terinfeksi? Langkah yang paling penting adalah jangan panik. Kita mau berdoa kepada Tuhan dan melakukan sebuah proses perawatan diri kita dengan sebaik-baiknya. Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh gugus tugas pemerintah, maka ada langkah 3T. Testing, tracing, dan treatment yang perlu kita lakukan saat kita terinfeksi COVID-19. Pertanyaan yang biasanya menjadi muncul ketika kita mendapatkan kabar bahwa kita terinfeksi COVID adalah, kok bisa? Kena di mana? Kapan kenanya? Ibu bapak, saudara-saudari, kita mungkin mencoba mencari jawaban terhadap pertanyaan tersebut dan berharap jika menemukan jawabannya akan setidaknya menenangkan kita. Namun pertanyaan-pertanyaan tersebut harus siap juga jika ternyata tidak menemukan jawaban yang pasti. Karena ada orang yang masih beraktivitas dengan cukup sering ke luar rumah untuk bekerja, beraktivitas dan sebagainya, namun ternyata tetap berada dalam kondisi sehat tanpa terinfeksi. Sementara ada orang yang di rumah saja, rajin berjemur, makan yang sehat, toh masih bisa terinfeksi. Kita tidak pernah tahu kapan dan di mana virus COVID-19 yang begitu kecil itu menginfeksi kita. Maka saat kita terinfeksi COVID-19 atau keluarga kita terinfeksi COVID-19, hal yang menjadi penting adalah jangan panik. Berdoa, ingat pada Tuhan, lakukan perawatan diri kita sebaik-baiknya. Firman Tuhan dari dalam Mazmur 147 ayat 3 dan ayatnya yang keempat mengatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang pencipta kita, Dia yang sanggup membalut setiap luka-luka kita, memulihkan setiap kita. Tuhan bahkan mengenal bintang-bintang, disebutkan satu persatu namanya oleh Tuhan. Tuhan mengenal setiap kita, ciptaannya, umat yang dikasihinya. Tuhan mengenal kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita. Karenanya, tetaplah semangat, lakukan pola hidup yang baik, yang sehat,
agar kita dapat pulih dari COVID-19 ini, dan usahakan isolasi mandiri, betul-betul menjaga jarak dan menjauhi orang-orang lain, keluarga kah, atau teman, kerabat, atau orang-orang yang mengantar pesanan ke rumah kita. Jaga jarak kita sebaik-baiknya dengan mereka. Dan di dalam situasi yang kita hadapi saat ini, ketika ruang-ruang perawatan, khususnya di rumah sakit, semakin penuh dan sulit untuk dicari, maka upayakan yang terbaik di dalam masa isolasi atau karantina diri kita di tempat kita masing-masing. Jika kita tinggal satu rumah dengan banyak keluarga kita, sisihkan satu kamar yang khusus untuk kita, di mana kita tidak keluar. Jika kita tidak memerlukannya, misalnya ke kamar mandi, dan kita tetap menjaga diri kita dan tidak ada orang yang masuk ke kamar kita, bersihkan semua peralatan dengan sebaik-baiknya, kenakan masker sekalipun kita di rumah jika kita terinfeksi COVID-19. Di dalam semua proses ini, kita mau percaya, ingat syafaat malam kemarin, Tuhan menambahkan kekuatan kepada kita. Dan malam hari ini kita mau menghayati Tuhan yang menyembuhkan setiap luka-luka kita. Tuhan menyembuhkan setiap sakit kita. Ketika kita membutuhkan perawatan ke rumah sakit, maka biarlah kiranya kita bisa menemukan rumah sakit yang terbaik, dan di rumah sakit kita dapat tetap menjalankan perawatan dengan semangat dan sukacita, sekalipun mungkin terpisah oleh jarak dan tempat dengan keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur sebagai Indonesia di hari ini, vaksinasi telah mulai berjalan, dan Tuhan biarlah di dalam semua proses ini ada banyak hal yang terus akan menjadi baik, ketika distribusi dan pelaksanaan dapat semakin meluas dilakukan bagi masyarakat. Tuhan, biarlah Engkau juga yang menolong dan melindungi setiap kami. Tuhan, Kau menjamah juga setiap kami yang terinfeksi, atau keluarga dan teman, sahabat kami yang mengalami paparan virus COVID-19. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk saudara-saudari kami, mereka yang terinfeksi oleh COVID-19. Untuk Oma Amelia dan Ibu Teresia bersama dengan keluarga di dalam isolasi mandiri dan upaya menemukan rumah sakit. Untuk Ibu Sunarti, Mama dari Penatua Erita di rumah sakit. Untuk Bapak Adi Wirawan Marjuadi dalam perawatan di rumah sakit. Untuk Bapak Andreas Budiarto dalam isolasi mandirinya. Untuk Bapak dan Ibu Kris Prianto di Solo, yaitu orang tua dari Penatua Ika yang isolasi mandiri di rumah. Untuk anak kami Hansel dan ayahnya Bapak Edi Setiawan yang menjalankan isolasi mandiri di rumah. Untuk Ibu Herda dan keluarganya, yaitu adik dari Oma Melani. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau yang kiranya menjamah dan menguatkan setiap saudara-saudari kami yang bergumul dengan COVID-19 ini. Ada daya tahan tubuh yang baik yang mereka miliki, dan kiranya mereka memiliki akses yang tepat untuk perawatan mereka baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya setiap petugas medis dapat terus menjalankan tugas mereka dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa untuk Pendeta Roni Nathanael di dalam semua proses pemulihan dari tulang punggungnya yang sakit. Untuk MRI di hari ini, biarlah hasilnya juga menjadi hasil yang terbaik. Kami berdoa untuk Penatua Henry Darmawan di dalam perawatannya di Bandung. Kiranya Tuhan juga pimpin dan sertai. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk proses PPKM yang dijalankan di Jawa dan Bali. Agar kiranya situasi ini dapat baik dilaksanakan, kesadaran masyarakat semakin menguat.
Berikan hikmat kepada para pemangku kebijakan di dalam mengambil langkah-langkah yang terbaik. Kau sertai juga Tuhan kiranya setiap gerejamu di masa-masa ini, agar kiranya persekutuan, kasih sayang, kekuatan dapat terus dibagi satu dengan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan, juga untuk semua proses evakuasi, pencarian, bahkan pemakaman para korban Sriwijaya Air yang jatuh. Kiranya Engkau yang menolong setiap tim evakuasi dan keluarga-keluarga korban. Agar di dalam masa-masa ini ada banyak hal yang terus menguatkan mereka untuk menanti, melakukan proses, dan juga melakukan prosedur yang diperlukan. Tuhan, biarlah kiranya kami menaikkan doa-doa kami. Dengan yakin dan percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Engkau Tuhan yang mengenal nama bintang-bintang. Engkau juga yang mengenal nama setiap kami. Dan biarlah kiranya Engkau yang memulihkan dan menguatkan kami. Besertalah Tuhan dengan kami terus-menerus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak sekalian, dan tetaplah tenang di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Sekalipun COVID-19 itu menjadi semakin dekat dengan kita, atau saat ini kita atau keluarga kita telah terpapar virus COVID-19. Kita percaya bahwa Tuhan terus melindungi kita, dan salam 3S, sehat, sukacita, dan semangat di dalam Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati.